saja pendukung 02. Sudah mulai hari ini. Enggak apa-apa. Ada pendukung 03. Oke, ada pendukung 01. Saya tidak berpikir tentang siapa yang jadi presiden. Saya juga tidak berpikir partai mana yang menjadi penguasa. Yang sekarang saya berdoa terus-terusan adalah jangan sampai penjahat menguasai negeri. Ya sikap anggapnya kan dia mah. Ya kenapa saya sebut penjahat? Itu haram hukumnya dalam pemilu dari sejak awal hadirnya politik untuk memakai uang dalam rangka mengambil suara, memancing suara, itu haram hukumnya. Ya kan ada 50.000, ada sembako, terserah dari mana uangnya, tapi yang jelas itu haram. Meskipun caleg bagi-bagi uang. Suatu saat pagi itu menjelang pencoblosan ada 2 orang ransel untuk serangan fajar masuk di RT saya. Ketika lewat kadir buka milih pada apa ya terus diamplopkan. Bilang balik usah dilaporkan kedunungan. Saya akan lapor kepada atasan kamu selesai melaksanakan tugas di sini. Dan bawa pulangnya, pergi ke motornya. Rupanya dia pulang. Dan sesudah pemilu besoknya dia datang, nuhun Pak, bisa motor seperti itu. Racun itu dibagikan, itu semua akan naik, semua dapat racun. Buat saya bukan itu, bukan siapa partainya, bukan siapa presidennya. Yang saya takut penjahat yang menguasai negeri ini satu. Yang kedua, Bapak Ibu mungkin ada yang keumuran, ada yang pernah dengar ceritanya. Ada yang hanya dengar cerita tapi melupakan yang pernah kenal film Gestapo G30. Tiba-tiba saja hilang. Yang saya takut sekarang ini adalah negeri ini dikembalikan kepada penguasa Asia. Siapa mau setung itu dulu mau cetungnya, sekarang Jinping. Tahu IKN itu bukan urusan Kalimantan. Tapi bisa buat yang pencinta IKN. Ya, Alimin 49 itu meminta kepada bangsa Indonesia untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Akhirnya Jogja dan Jakarta pilihannya sampai Bung Karno. Untuk itu Bung Karno mengundang Nika diundang untuk kembali menjajah Indonesia. Sekutu itu sekutu rusak Indonesia kok 10 sekutu. Wah, keren banget. Aku dari komunis serius gitu. Kita ngobrol sekutu lagi serius. Gitu. Terus diundang sampai aja goncang lagi dengan harapan ibu kota bisa di sana. Kemudian diulang lagi tahun 60-an. Bapak Aidit meminta untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke sana dan tetap tidak disepakati. Dan sekarang pas kebetulan dalam undang-undang bahwa ibu kota Jakarta berakhir sebagai ibu kota tahun 2024 bulan depannya, April. Berakhir ini di bulan April ini harus pindah IKN ke sana. Jadi IKN ini demi banjir, demi macet, demi apa atau demi komunis? Itu jalur sutra demi jayanya komunis dunia. Jadi saya tidak peduli siapa presidennya, mangga aja. Hanya yang saya takut kalau sudah dikuasai penjahat maka semuanya akan rusak. Yang saya selalu sakit Pak kalau saya melihat anak-anak cucu. Yang namanya cucu kan buat saya juara. Kebetulan cucu itu mantan saya.
Nah, cucu, ya Allah yang namanya Injus ya, subhanallah, itu pelipur lara, langsung memberikan tenaga yang luar biasa. Tidak ada mungkin orang yang bisa memberikan ATM berikut isinya kecuali Aki kain Juna. Itu luar biasa, itu kain Juna. Kau tahu sekali Aki sana itu kan? Itu luar biasa. Hanya mau sering dicembului sama neneknya. Itu dan ketika saya buat jam-jam dengan cucu-cucu saya merasa tahun tadi juga saya dari Wetan ya, dari arah wilayah Majalengka ke sini Cikijing pada subuh ke rumah dulu mandi, ada cucu awal langsung segera sehat tidak ngantuk, terus dari dapur teh ini ngegorok itu baru suara nyanyinya, apalagi wujudnya. Itu ya Allah ya bahagia sekali ini. Nah yang saya takut muslimnya cucu saya, mukminnya cucu saya. Kalau ibu punya cucu mudah-mudahan soleh-soleha semua dan cucu saya soleh-soleha semua, siapa tahu kita berjodoh kan. Kalau di sini soleh, di sini tidak soleh, satu memperjuangkan, satu tidak memperjuangkan kesolehan itu, suatu saat ketemu bagaimana bisa memberikan turunan yang baru. Tolong rawat cucu itu. Bahkan pas saya punya konsep untuk membesarkan cucu-cucu saya. Saya yakin mereka mandiri. Sepanjang bapaknya masih start up ya, untuk memulai karirnya, apa yang saya lakukan? Saya support anggaran untuk rumah tangganya melalui pemberian kepada ibu dari cuma sok laporan ke ibunya setahun. Saya tidak peduli sampai istri saya bilang, Pak, nanti anak-anak gak akan mandiri Pak kalau disupport sekarang secara finansial, rumahnya, ya, kendaraannya itu awal. Saya bilang biarin anak saya nggak usah repot, nggak boleh pusing di awal start rumah tangga. Justru pada saat start inilah seperti semua tumbuhan tumbuh pada saat awal pembenihannya kan itu. Saya coba untuk support. Tapi nanti tidak mandiri Pak kalau dia dikasih terus. Tanya ke aki-aki, ada nggak aki-aki yang diajar lupa? Nggak ada kan? Tapi pas dia udah gaji lompat ke. Terus dia udah gadis, itu. Jadi nggak ada istilah tidak mandiri menurut saya. Allah memberikan banyak hal karena kemandirian itu datang pada saat dibutuhkan. Nanti ada kebutuhan sendiri, mandiri sendiri. Itu pola-pola saya seperti itu. Saya kasih aja. Sampai anak saya ngomong, udah Pak, selesai Bapak berbuat buat kami. Belum, saya katakan sebelum Bapak melihat karya kamu. Alhamdulillah anak saya bisa dengan karyanya di Cimahi ini. Dia jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah ketua pemuda Muhammadiyah Cimahi ini berpengaruh rupanya di Jawa Barat. Mulai pemuda Muhammadiyah Cimahi bersuara. Kita pernah Ustaz Panti Persis. Saya tidak peduli dengan itu. Yang jelas saya suka Muhammadiyah karena manajemen yang luar biasa. Dan saya sekolah di Persis, saya juga pernah sekolah di Al-Masturiah, Sukabumi, di NU. Saya tahu persis bagaimana orang NU khidmat kepada guru sampai kowokan dulu. Asli. Untuk mengalap berkat sampai kowokan dulu sampai saya di situ yang membuat saya keluar dari pesantren itu. Belok. Langsung saya beres pulang. Karena saya tahu tangan Pak Kiai itu sudah bau bako, kebayangan itu sudah terus kok parut itu asli. Dan siapa yang sangat hebat ini hikmatnya kepada guru NU dan lebihnya Muhammadiyah, mereka manajemennya bagus karena prinsip daripada orang Muhammadiyah itu surat Al-Maun, tidak mau mendustakan agama,
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Muhammadiyah tidak suka membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Muhammadiyah tidak suka kalau orang miskin kelaparan. Fawailul ini pegangan dari yang negara. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka untuk orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya. Bukan menunda waktu sholat, tapi dari sholatnya dia lalai. Di dalam sholat dia minta rezeki, tapi di luar sholat malasnya luar biasa. Itu Allah tidak suka. Saya pergi ke Garut di Masjid Uswatun Hasanah, saya sholat, kemudian saya berdoa, ya Allah selamatkan perjalanan saya. Saya gebel lagi motor, jebret, nabrak tebing. Sudah sholat, sudah tidak akan, karena saya lalai. Di dalam sholat saya minta selamat, tapi kelakuan dikecilkan. Ini prinsip Muhammadiyah seperti ibu lah. Jadi ibu di musola rumah berdoa, aduh kakak sakit, kemarin nangis dulu. Datang suaminya, mah kunci mobil mana? Si papa yang orang lagi bilang tuh deket TV itu. Sakit lagi. Datang deh, kata si bapak, TV mana yo? Itu nama favorit. TV mana? Kata si itu, tayo menurut TV sekali. Dan tuh anaknya berdasar sama dijual ke pedagang marah. Terus dia ambil, oh iya, tutup nih, jangan layanan, tutup pagar, sini pagar. Kalau misalnya suami ngeganggu, dia kan rumah tangga kami, rumah tangga sakinah. Kira-kira dijabahin takut. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim celaka orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholat. Mudah-mudahan ibu ngaji tidak lalai dari pengajian. Dan kalau ketemu sama suami, kalau saya tadi katakan kalau ibu rajin ngaji, kita cincin ini ke pimpin salat. Sebab apa? Suami itu harusnya ikut sholat Jumat. Tidak boleh tidur pada saat Jumat, karena kalau tidur langsung tidak sah, itu batal, itu tidur saat khutbah berlangsung. Nah, isi khutbahnya dibawa ke rumah, sampaikan pada istri dan anak-anak. Itu amalkan dulu minggu ini. Misalnya Jumat nih, dapat khutbah, amalkan dulu jadi kelakuan, ya sudah jadi sikap kita. Bawa ke rumah hari Sabtu Ahadnya, baru ceritakan kemarin Jumat. Sebetulnya dapat ceramah begini. Jumat kemarin istri saya merasa, Pak khutbah Jumat, iya, berdoa, pas beres khutbah berdoa. Ngedoa ke itu, mendoa pun harus istri saya selalu ingin didoakan. Nah, doa apa buat Umi untuk minggu ini? Mudah-mudahan Umi mengizinkan. Mengizinkan saya punya rumah lagi. Ya buat istri saya itu. Jadi, aku udah jemanya naon doa Nah jadi hadirin, saya khawatir jujur saya. Karena itu orang tuanya disupport di awal. Nanti ya kalau punya menantu, udah yang asik aja lah sama menantu, meskipun dia tidak satu frekuensi dengan kita. Oh menantu saya ada galak, kedengar nanti menggelutin. Akhirnya saya beri ultimatum, tidak boleh pindah sebelum kita satu frekuensi. Dia sudah punya rumah, dia tidak pindah. Rumahnya di sini di Gunung Batu sini dekat di komplek Faden. Jangan di sini aja dah. Kita bareng dulu. Sampai kapan Pak? Sampai kamu kenal bapak kenal kamu. Ukurannya gimana? Kalau bapak sudah khawatir waktu kamu sakit dan kamu khawatir waktu bapak sakit. Kalau belum ada khawatir, belum kenal. Bisa tuh frekuensikan dulu Pak. Tidak, saya nggak bangga kalau ada. Gimana putra? Alhamdulillah sudah bisa
Terbangga kita cincin ini anak tenis kesel ke kau lain. Kayak belum bisa. Kenapa kamu udah angkat di kaki langsung bisa merdeka? Bentar gitu. Udah, saya satu frekuensi kali tidak disuruh pindah. Sudah, kamu pulang ke rumah kamu nanti aja satu KM. Sabtu Ahad silakan di rumah, Senin sampai Jumat di sini. Alhamdulillah sekarang sudah satu frekuensi itu kita bisa. Saya bisa kompak dengan besan. Kenapa? Apa yang saya pikir bukan masalah kompak. Saya pikir cucu saya tidak boleh repot oleh saya nanti. Saya dengan besan misalnya ditakdirkan panjang umur, terus sakit-sakit, Pak. Siapa yang repot? Anak, cucu, ya kan? Karena itu titip, Pak, please, ibu jaga kesehatan suamimu. Jangan sampai kita menjadi orang sakit yang membuat anak mengeluh tentang kita. Padahal Al-Quran melarang, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu berkata tentang kedua orang tuamu. Saya menerjemahkan bukan menolak perintahnya. Mama bukan, tapi mengeluh tentang orang tua. Ayo kacauan mau gaya itu, kamu salah takal jamu kan? Terus kita jadi orang tua kamu aneh-aneh. Sadar aja sadar. Kelakuan ada kan orang tua yang toksik ya, yang psycho, kan yang enakin kan ada. Jangan kita harus jadi orang tua yang enak. Sekarang bagian mereka yang hidup, tugas kita nonton aja. Ya, tugas kita nonton. Anak mau pakai mobil kita ditabrakin ke mobil tetangga di sana. Bebas. Tugas kita hanya nonton asli, bukan tugas kita lagi untuk urusan seperti itu. Saya melihat anak-anak muda, juga anak-anak saya. Tugas kamu sekarang, Bapak sekarang tinggal pakor mendekatkan diri kepada Allah saja dengan besan kompak. Nah kalau sudah saya kompak dengan besan, Pak, kalau kami panjang umur, misalnya anak saya rumah di alun-alun Bandung, saya rumah di Ciberem, besan saya di Cicahem, terus baru dua-duanya sakit. Anak saya pergi kemana? Tergantung kepada siapa yang paling dia cintai kan? Oke. Nah, supaya tidak pusing gimana? Saya pengen punya rumah besar, alhamdulillah. Rumah saya lahannya besar, cukup untuk 3 atau 4 keluarga. Saya pengen punya seperti itu. Harapannya apa? Suatu saat kami menjadi tua, saya dan besan-besan tua, sudahlah daripada repot kita urus begitu begini. Kalau besan saya juga anaknya hanya 3, 2 gitu. Tidak banyak, kami bisa kumpul. Iya, bisa kumpul. Saya dan besan-besan bisa satu rumah, ngurusnya ngabring benar. Mulai sekarang latihan untuk melepaskan privacy, Pak. Di usia kita sudah jangan lagi ada privacy lah. Dan kayaknya menjadi aki-aki, kita tidak akan pernah malu kalau pergi keluar pakai sarung merosot ke era. Nggak akan malu. Ayo malu kata merasa berharga. Nanti mah sudah tua, ibu juga pakai baju. Saya kira pakai baju teh. Cari kemampuan, oke. Nggak akan malu. Yang lihat kan udah bukan malu lagi lihat kita gila gitu. Si dicembel aja keren. Itu jadi ya Allah. Ini yang harus kita siapkan, Pak. Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan yang membuat kita mengerti bahwa kita harus sehat. Saya kemarin dapat buku dari ibu, ya, dari Dokter Kun tulisan beliau tentang sehat di masa tua. Masya Allah, kan itu luar biasa. Itu luar biasa. Terus saya baca buku saya, nih baca lagi. Kenapa kita orang tua harus sehat? Diabetes saya sudah pulih. Dari 500 sekarang sudah standar aja biasa. Ya, waktu itu mau bu kita wasakan 500 aslinya. Tidak boleh senyum kemanapun, biung. Dalam badan gula, di luar manis kan banyak. Biung. Jadi saya coba dengan pola-pola baik seperti itu. Kenapa Pak? Bapak berjuang untuk sehat sampai segala macam coba untuk diabetes saya. Daun kersen, nuntutnya daun kelapa, saya kesalahan ya nyerean, semua dicoba. Alhamdulillah. Dicobanya dengan kegembiraan ya,
bukan dengan terpaksa. Saya pengen sehat. Ini daun Gerson kasih ke kambing juga mau, kalau kambing mau aman. Ya. Seperti ibu pernah bikin teh manis, digembrong sirup ya? Sekarang udah nggak pernah lagi. Sirup nggak pernah ngegembrong teh manis. Dulu ada gula tersebut, sekarang disebut amit-amit ke gula. Mereka udah diabetes semua. Karena gulanya racun. Jadi itu diperhatikan Pak. Jangan hari-hari kita terhadap diabetes, tekanan darah di usia kita ini udah harus betul-betul apik lah. Kenapa? Saya bukan hanya pengen sehat, tapi saya ingin anak saya masuk surga. Kenapa? Bayangkan kalau anak saya mengeluh tentang saya bapaknya yang penuh penyakit, coba buka bapak itu gula itu 200, tekanan darahnya itu kau air dan disini wapain, dasar playboy misalnya. Terus bukan itulah. Kira-kira anak mengeluh tidak? Ketika anak mengeluh tentang saya orang tuanya, terus Allah cabut nyawa anak saya meninggal, suul khotimah atau husnul khotimah, dia akan meninggal dalam keadaan buruk karena kelakuan saya yang tidak membuat dia tentram. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang kita khusus ya. Kita dipaksa kita untuk sehat, untuk baik, untuk sehat lahir batin. Ternyata Ramadan ini menjadi Ramadan akan sangat hebat kalau kita manfaatkan, dan sama sekali tidak ada artinya kalau kita tidak manfaatkan. Pada asal semua ibu sibuk bikin kolom, sing insaf dengan bikin kolom. Nggak usah bu, ada sisa nggak kalau buatan ibu? Ada, selalu ada sisa secangkir. Bayangkan Saji Mahir Bandung ada sisa masing-masing setengah cangkir, itu berapa ton gula yang kita buang, berapa? Lebar besar. Apa gula merah, cara bikin cara untuk jadi gula merah itu dari apa? Gula merah aren. Itu berapa puluh tahun baru bisa jadi pohon aren. Iya kan? Terus bicara begitu saja kan kita. Kenapa aku suka nggak habis kalau yang bikin? Bukan kebanyakan, benar asli. Kalau kebanyakan dan enak pasti dia pancingnya dilaporkan. Apa? Untung anak-anak kita santun ya, tidak pernah menghina ibunya ya. Adek, habisin sayang kolaknya adek. Apa kata anak-anak? Enggak mama, aku udah kenyang. Adek itu habisin kolaknya, masih ada di plastik. Kenyang mama, kenyang bunda, kenyang. Ayo, nggak hormat ibu. Padahal mama nenek di kamar kamu. Kenyang mama. Nggak ada yang bicara ya, anak-anak kita hebat ya. Juara punya anak kesalahan. Ibu, bapak arah iman ke puasa sekarang ini? Iman lah. Yang paling terlihat imannya siapa? Tukang ngabubur. Saya punya teman, setiap pagi pak pasti nyari tukang bubur. Pasti ngabubur ke kantor, sebelum ke kantor pasti ngabubur. Untuk ngabubur teh perasaan belum makan. Pasti bukan orang Ciamis, orang Ciamis itu sanggup ngabubur. Tapi pas Ramadan dia tidak nyari bubur. Sini gua dia beriman itu. Jangan menghina mereka yang tukang ngarokok. Gak ada yang bisa. Lu bisa ngerenget udut jalma udut, bener gak? Itu bahasa kasar saya. Lu udut mah bisa digerenget anak. Tapi kuadaan subuh bulan Ramadan iman bukan? Iman. Gampang itu ukur iman mah eta. Kunaon kan udut? Puasa iman teh. Beda deh, mana udut? Kaburi gitu. Seperti ibu lah. Bu, kamu kunaon ke selingkuh? Kasihan istri saya nggak boleh sakit hati. Dia titipan dari Allah. Saya harus jaga sebaik-baiknya. Saya takut Allah marah. Dia titipan dari Allah. Bahkan untuk marah aja saya sama istri nggak berani.
Saya takut pas saya marah sama istri saya, padahal istri saya titipan Allah, terus Allah pukul saya nggak mau. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya belum pernah marah. Enak kan bener? Daripada kita aja, kalau si akang menikah selingkuh aja, kepahin. Beda bener kepahin. Mereka yang beriman, manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Jangan lupa sepanjang saum kita, saya alhamdulillah saya lakukan itu dari satu Ramadan maghrib sampai insya Allah akhir Ramadan akan saya isi semua dengan doa. Kalau habis doa saya juga tidak akan ngajak berdoa berjamaah kan di sini, karena doa sendiri-sendiri isi yang tersinggung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kata Fatimah kepada suaminya yang istri keduanya Hasanah amak kan. Aing Hasanah di dalam daerah doakeun aing Fatimah itu. Jadi itu isi dengan doa, isi dengan doa supaya Ramadan ini, dan tolong ini hari-hari terakhir subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, qobla subuh, di antara qobla subuh salat subuh di masjid ada doa. Doakan hasil pilpres supaya pemenangnya bukan orang jahat, siapapun. Enggak, saya tidak yakin, nomor 1 tidak yakin, tapi bukan orang jahat. Yang saya yakin itu Anies. Terus antara qobla duhur dan pada duhur, di antara ini ada doa, di antara sholat dan sholat ada doa. Doakan sampai saya nangis, ya Allah ampuni maafkan saya Allah. Sungguh saya tidak pantas meminta kepadamu untuk pemimpin negeri ini, karena urusan pemimpin negeri ini adalah urusanmu. Tapi saya tidak ingin negeri ini dipimpin, diwarnai dan dipengaruhi oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang menyelamatkan perut dan nama baiknya, dan mereka yang takut penjara dengan cara menjual negara. Banyak yang karena takut di penjara, negara dijual. Koprok teman ini saya marah gitu nih. Bahasanya koprok bisa. Iya, sampai bayar. Hanya karena dia takut di penjara, dia rela menjual negara. Malah tadi malam itu kan dari daerah Jalan Kasang ke sini, pada subuh sampai menurut helai, terus ada lintas sama menghadap ngerem saya, itu pun tidak boleh marah. Saya bukan supir angkot, kan mau naik lintas apa pun, ya Allah, saya kan, saya berjuang untuk menahan marah. Saya langsung tatap yang menyeberangnya, udah lewat sing salam hidupnya ya Allah. Mudah-mudahan semua keputusan yang kau pimpin. Mudah-mudahan singgung harus kaya. Kunaan singgungan dan bukan mal mentas. Bapak masih mentas? Mal mentas sumpah. Kalau tidak pakai mobil, pun over kan itu atau nyuruh orang benar. Mentas kan benar. Jadi isi dengan doa. Sudah, jangan beli kolak, jangan bikin kolak, beli aja. Beli aja insya Allah di masjid-masjid dan di halaman-halaman masjid dan di kolak. Kita bisa pilih bagi rasa. Sok dong, sore ini beli kolak. Pasti anak-anak ngomong, nah ini baru kolak. Dan kalamari pisang rebus pakai gula berendil di pati itu Ramadan tidak akan ada artinya kalau tidak kita isi dengan kesungguhan kita. Pertama, doa. Karena dalam ayat tentang Ramadan ini, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ditanyakan kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan memenuhi semua permohonan hamba yang memohon padaku.
penuhi keinginanmu dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk apa? Ini ori. Fungsi daripada doa apa? Membuat kita semakin merasa dekat dengan Allah. Caranya ya berdoa. Kenapa merasa dekat dengan Allah? Karena dengan berdoa kita merasa bisa ngobrol dengan Allah. Coba wah, berdoa itu dilarang kudu ada syarat-syarat doa terus diantaranya kudu pakai helm. Misalnya orang yang pakai helm jangan kan malah doa gitu ya. Saya nggak bisa pakai helm secara ratu jangan misalnya. Untuk Allah memerdekakan kita kapanpun kita berdoa, Allah akan penuhi sepanjang kita memenuhi keinginan Allah. Setelah kita terbiasa memenuhi keinginan Allah dan beriman pada Allah, kira-kira akan banyak gak yang kita minta kepada Allah? Enggak lagi. Dan bahkan kita akan mengerti bahwa berdoa itu bahaya kalau semuanya diijabah. Makanya 3 calon presiden semuanya berdoa dan semuanya diijabah. Atau diantara ibu lah yang cici ngalamun mendengarkan saya balik doa ya Allah yang jadi salah diurang. Terus dijabat dia tuh. Nah, kita kan marah dia umur 68-an. Belum penonton. Terima turun tangga. Yang di Soledad terima mesra deh. Terus mesra jadul aneh. Dan saya pengen mesra yang ketinggian. Tapi hanya diijabah doa. Jadi mending diijabah, mending jangan. Saya lebih menyampaikan, ya Allah, kami terima apapun yang kau berikan. Harapan kami seperti ini, tapi kami terima apapun yang kau berikan. Atas tenang, sekolah bapak-bapak nak kakinya, bapak diturunkan ke bapak-bapak. Mundur deh, bapak-bapaknya jadi menghilang. Bahaya. Jadi berdoalah untuk membangun kedekatan dengan Allah. Dan nikmat kalau sudah merasa dekat dan yakin akan Allah. Sekarang saya tenang, tidak mudah kita memikirkan Indonesia ini siapapun yang akan menjadi presidennya besok kalau memang itu Allah berkehendak. Tapi Allah juga mungkin meminta kepada kita untuk jihad. Baca surat Al-A'raf ayat 41 kalau nggak salah saya ingat. Itu ada perintah berjihad. Hancurkan kezaliman jika kamu mampu menghancurkan. Dan kamu akan termasuk orang zalim kalau kamu mampu menghancurkan kezaliman tapi membiarkannya. Maka kamu adalah orang yang zalim. Pagi-pagi tadi ada yang datang, Pak, saya lebih baik mati, ditangkap mati dan dipenjara. Emang kenapa? Saya pengen bunuh itu orang-orang yang curang di Indonesia. Terus daripada Indonesia tergadaikan atau terjual, saya memilih dia mati, saya Indonesia aman. Saya langsung mikir, oke ya. Saya telepon istri saya, Umi, ridho bapak mau? Ridho Pak Salilahi ta'ala. Baik bapak ke Jakarta ini nembak jelema. Pasti ketangkep bapak. Pasti ketangkep dan pasti dihukum mati. Umi ridho. Ridho sih asal bener jelema nak tembak. Itu masalahnya. Terus beneran tembak mana yang tengah tembak orang yang mau tembak. Udah. Berbeda dengan nembak. Tapi yang ngomong tadi pagi sama saya itu subuh menjelang sahur, dia tuh sepertinya mau tukang nembak sniper. Sepertinya. Ya, jadi yang pertama doa. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan unzila fihil Quran. Ya kan? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Pertanyaannya Pak bagi kita khususnya laki-laki, sudah lama baca Quran? Sudah berapa ratus ayat yang menasihati kita? Beriman pada Quran Pak? Siap mengamalkannya?
Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang cocok denganmu, yang tidak cocok jangan, yang menggairahkanmu, yang tidak menggairahkanmu jangan. 2, 3 atau 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila kamu tidak mampu berbuat adil maka satu saja. Tapi bagaimana tahu adil atau tidaknya kalau tidak nyoba? Konkret ayat. Saya yakin bapak-bapak di sini, bapak-bapak yang sudah tidak minat Pak ya. Begini pertanyaan saya, ada nggak sih laki-laki ngusir istri? Suami takut istri ada nggak? Itu balakan ayah sih. Gak ada. Laki-laki takut istri gak ada. Buktinya banyak suami yang takut istri bukan takut, kami yang tidak sanggup melihat air mata istri. Tidak mau bikin masalah. Suatu saat saya ceramah, ada spanduk di belakang. Spanduknya gambar saya tentunya kan. Terus pakai bajunya gini juga, bajunya putih, kancingnya 3. Itu gambar. Kata jamaah, kenapa Pak di spanduk Buddha? Itu teh 8-9 tahun yang lalu. Ini ngaco ke samping. Ini istri saya yang bikin. Istri saya yang desain. Kenapa nggak minta rubah? Bunga pada pas sehat. Nggak mau bikin masalah. Saya anggap aja istri saya tuh juara ini enakin bajunya, enakin banget. Istri saya seneng bikin ini mungkin saya 25 wasin. Berdoalah, kemudian dengan doa kita merasa dekat dengan Allah. Kemudian Quran, berapa banyak ayat Quran? Mari kita koleksi masing-masing berapa banyak ayat Quran sudah menasihati kita. Begini Bu, Ibu yakin Al-Quran benar? Yakin Allah Maha Kaya? Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Halim, Allah Maha Kaya. Yakin Allah Maha Kaya? Kalau yakin Allah Maha Kaya, rizki ibu dari Allah atau dari suami? Setelah suami meninggal ibu tetap makan? Yakin rizki dari Allah? Kalau 10 bulan suami tidak kasih nafkah, ibu mau lotot sama siapa? Sederhana. Ini mau lotot ke sana. Ke suami mah pun jangan ditanya tentang nafkah. Kalaupun suami tidak memberi nafkah, biarin aja, paling dosa. Kita masih punya cincin bilang bisa kita jual. Jangan pernah khawatir nanti bakal ditinggalkan, nanti juga bakal meninggal kita. Itu kan kita tidak akan. Mari kita jual cincin bilang nggak usah kita sama suami. Dan salah satu tugas kita apa? Menjaga istri itu amanah, dijaga istri sebagai amanah. Amanahnya kembalikan dia dalam keadaan yang baik seperti saat kita menerimanya dulu. Suami yang hebat, laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang membuat istrinya, membuat seorang wanita semakin cantik setelah menjadi istrinya. Jadi istri bapaknya makin cantik setelah jadi istri bapak. Dulu dia cantik, tapi setelah jadi istri dia makin cantik. Setelah 15 tahun saya berumah tangga dengan istri saya. Istri saya reuni lagi, bergaul dia sama temannya. Saya duduk di pojokan sebagai suami yang nganter yang baik duduk. Perhatikan istri saya. Saya perhatiin istri saya udah mungkin istri batu. Saya perhatiin semua memuji sama istri saya. Saya kan gelis wae, saya kan ibu gelis. Semua ngomong gitu. Apa kata saya dalam hati? Aing. Iya. Dan salah satu cara merawat istri cantik Pak bukan hanya dengan modal Pak ternyata. Dengarkan dulu mah teori saya benar itu modal lain. Mama ini 5 juta sih kan? Mama ini 5 juta pedicure. Mama, kemarin aku lihat mama main badminton terus kenapa pas nyamais menyangsang betul? Lain kok bisa. Ini kedua
juta, beresan betul, beresan. Tapi ternyata bukan hanya itu. Bu, sekali istri meminta sama suaminya, kecantikannya turun 1%. Komun sering acak-acak. Jadi saya berjuang agar istri saya tidak meminta. Ternyata memang Allah ciptakan istri saya lahir dari sebuah keluarga yang qanaah. Dia dari dulu, dari awal, dari 41 tahun yang lalu, tahun 83. Dari 41 tahun yang lalu sampai hari ini istri saya tidak pernah minta sama saya. Darah sumpah. Cengeng, pangnyanakeun cengeng, tidak pernah. Pangnyanakeun cangkir, tidak pernah. Apalagi minta yang lebih dari itu, tidak pernah. Wajar kalau awet cantik, wajar. Dan tidak pernah minta. Dan saya berjuang untuk menjadi suami yang selalu memberi sebelum dia minta. Dia mulai ketawa. Kan gini, satu saat istri saya pergi minta antar lagi karena saya nggak pernah pakai sopir kan. Minta antar lagi, saya tahu lah apa sanggalu dulu. Saya nunggu di bawah istri saya kayak kali itu kawan teh mana, aduh lama sampai ngantuk saya kan. Dia punya mobil. Akhirnya saya kasih dia mobil kan, saya beli mobil lah. Istri saya udah semua kakak adik ngomong nih bager, dia membelikan mobil, ngebeli mobil sama istri baik banget, suami daman banget. Ayo saya kenal, saya ngasih mobil kan bukan bagus, orang yang nganter. Sampai sini ngasih mobil sama istri kan orang yang nganter. Ngaku. Iya, daripada udah kasih di mobil tenang, ini bensinnya panjang aja setelah mau bapak berpakai aja. Buat umi apa sih? Paling basah. Jadi penuhi apa yang sepertinya dia butuh, dan sebelum dia minta, jangan sampai permintaannya membuat dia menjadi suram. Setuju? Setuju. Apalagi aku suami, istri yang minta sama suami, wah di beberapa atur suami lempeng. Dan suami lempeng tidak banyak bicara kepada istri, itu juga akibat istri juga sih. Gara-gara si istri teh rempong banyak nanyanya. Di mana? Di kantor. Banyak suami pedusta. Ada suami tukang bohong? Ada. Juga kayak ibu itu banyak itu ngaku nanti. Padahal kami kan tidak dididik bohong oleh orang tua kami kan. Kalianlah yang membuat kami akhirnya berdosa. Di mana? Di kantor. Kantor, pajak di mana? Bulan-bulan mana? Padahal nggak usah banyak nanya. Kalau suami pulang telat, sudah alhamdulillah. Pulang tengah malam. Sekarang pertanyaan saya kini supaya tidak rusak ibadah ibu sebagai seorang istri. Ada hak apa ibu nanya sama suami? Nanya dari mana, jam berapa? Boleh suami pulang tengah malam, boleh pulang subuh, boleh tidak pulang 3 hari baru pulang, boleh. Perlu ditanya sama istri tidak punya hak. Kok ada? Tapi kalau suami jangan dia. Itu kan karena saya nanya. Sebetulnya ibu teh sayang kepada suami, atau ingin menguasai. Ya, apa ingin menguasai? Ayo. Kalau ibu betul sayang sama bapak, saya tanya bapak apa yang bapak inginkan? Kata bapak teh yang kawin. Bener Pak? Bapak telan yang jenis. Baik, jadi diisi dengan baca Quran. Dalam surat Al-Anfal ayat berapa ya? Lupa saya. Itu juga disebutkan bahwa Quran itu turunnya saat bertemunya 2 pasukan dalam perang Badar, gitu. Ayat 60-an, ayat 50-an. Pada saat perang Badar. Jadi Quran turunnya kapan?
17 Ramadan. 17 Ramadan. Itu diterangkan dalam surat Al-Anfal. Jadi begini, ini rada serius. Kalau saya ngomong rada serius, kayak ibu-ibu di Julia. Kayak orang kita di seluruh dunia. Begini Pak, Rasulullah di Mekah ditanya, Muhammad, kapan kamu pergi ke Gua Hiro dan mendapatkan wahyu? Rasulullah mikir, kapan ya? Ramadan sih? Kapan itu? Kurang lebih akhir-akhir Ramadan lah. Ila apasna? Ya, saya nggak tahu juga sih. Itu perhatikan kan gitu ya. Akhir-akhir Ramadan lah, tanggal-tanggal ganjil gitu, kata Rasul. Oh, sudah. Akhirnya dinyatakanlah Quran itu turun akhir Ramadan tanggal-tanggal ganjil. Pas sampai di Madinah, Rasulullah ditanya oleh sahabat Ansor, kapan Quran? Diam Rasul sampai turun wahyu surat Al-Anfal itu. Itu bertepatan dengan kejadian kita kemarin tanggalnya itu, waktu perang Badar. Ketika dua pasukan bertemu. Oh, itu tanggal 17 Ramadan ya Rasul ya. Itu turunnya Al-Quran. 17 Ramadan sampai hari ini diperingati ya. Nuzulul Quran 13 Ramadan. Terus berbahagia Rasulullah karena mendapatkan jawaban itu. Kenapa di Mekah Rasulullah tidak menyampaikan 17 Ramadan, belum turun wahyunya, belum, Allah tidak memberitahu. Jadi turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Setelah turunnya Al-Quran, manusia berubah tidak? Ya, minal dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Setelah menggunakan Al-Quran, pahala manusia berubah tidak? Bunda Teresia dimulai dari usia 15 tahun. Dia mulai punya kebiasaan berbagi dengan orang-orang, dan belakangan beliau berbagi dengan warga Afrika dan beliau mendapatkan Nobel kebaikan, gitu. Bunda Teresia usianya 98 tahun, artinya 80 tahun lebih dia berbagi kan? 80 tahun lebih kurang lebih 1000 bulan dong. Dapat pahala nggak Bunda Teresia? Enggak, dapat pahala nggak dari Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak segala pokoknya. Enggak ada dunia yang pokoknya dia baik saja, tapi tidak dapat pahala, karena pahala bagi mereka yang khusus untuk kita yang beriman. Bu Iro berbuat baik, Bu Iro. Ketika berbuat Bu Ira. Bu Ira berbuat baik bukan Bu Ira. Bu Ira berbuat baik dengan uang 2000 ngasih ke orang. Tah, yang jajan, hati kiri-kiri. Semua ada yang ngomong baik. Tapi ikhlas. Mana yang lebih baik, 2000-nya Bu Ira atau Bunda Teresia? Mana yang dapat pahala, Bu Ira atau Teresia? Bunda Teresia 800.000 bulan lebih dia berbuat baik, ada manfaatnya nggak buat dirinya di akhirat? Itu yang disebut khairun min alfi syahr. Maaf, tentang Lailatul Qadar banyak sekali hadis palsunya dan banyak tahayulnya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pas keluar udara sejuk, tenang, nyaman, enak. Saya coba malam itu keluar dari Masjid Nabawi, subuh keluar dari Masjid Nabawi, kebetulan bulan Juli Pak, panas pisan. Jadi sepanjang bulan Juli dipastikan tidak ada yang dapat Lailatul Qadar, tidak panas. Kan keluar sejuk indah. Ternyata kejadian keluar sejuk indah nyaman itu hanya di Lembang dan di Cianjur. Mereka yang setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Maaf ya, ini sekedar analogi, bukan meremehkan, bukan meniadakan, bukan. Karena mengingat menurut ahli hadis sendiri tentang Lailatul Qadar ini banyak sekali
kayunya. Saya merasa dari situ bahwa Lailatul Qadar itu malam di mana tanazzalul malaikat, turun para malaikat, waruhu, dan mengawal ya, mendampingi Jibril, waruh Jibril menyampaikan surat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ayat pertama diturunkan dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah, diabrikan, dikawal oleh para malaikat. Jadi kapan Lailatul Qadar itu? Di Gua Hiro saat itu 17 Ramadan. Terus kalau itikaf tidak ada hubungannya dengan Lailatul Qadar menurut saya. Itikaf itu kegiatan ketaatan kita saja, laki-laki yang merindukan Allah. Diharapkan itikaf, Pak. Jangan sampai ada bapak-bapak yang ditanya di akhirat, mana umur saudara, cek malaikat, berapa umur Pak? 68. Kamu umur berapa? Umur 68. Lu pernah itikaf belum? Didegukan malah malaikat. Dari mana? Benar gitu ya. Beda. Murahan tenang kok jadi wong. Harus mengalami itikaf. Kali adalah itikaf itu seperti apa? Dari mulai tanggal 20 malam ya, maghrib 21 sampai akhir Ramadan tidak keluar masjid, tidak keluar lokasi suci. Ke warung gula beli kopi nggak bisa. Udah itikaf di masjid, keluar batal. Apakah pada saat itikaf kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Pertanyaan saya. Akhirnya ulama membagi dua karena tidak mau berbenturan. Ada Lailatul Qadar saat Rasulullah mendapatkan Quran, ada Lailatul Qadar kita semua. Ada nggak sih malaikat tanazzalul malaikat waruhu fiha turun untuk kita, ada nggak? Nggak ada yang mendapatkan wahyu dan malaikat datang turun untuk kita tuh hanya mereka malaikat yang diizinkan oleh Allah. Siapa? Israel. Mau kedatangan Israel? Halo. Oke. Ada nggak yang meninggal karena kanker? Apakah benar kanker penyebab kematian? Ada yang meninggal karena ketabrak kereta? Apakah ketabrak kereta penyebab kematian? Tidak ada kanker menyebabkan kematian. Sepakat? Yang ada adalah Israel melaksanakan tugas. Betul? Itu kenapa meninggal? Israel nyebut nyawa kebetulan sedang kanker. Ada orang yang meninggal saat sehat? Ada. Apa ada orang yang menyebut bahwa sehat sebagai penyebab kematian? Enggak ada. Sehat itu ya sudah, sakit itu ya. Ada yang ketabrak kereta hidup? Ada Spider-Man. Ini salah ya, pokoknya mah ayah. Wah, ada Spider-Man hidup tuh. Jadi malaikat itu turun atas izin Allah, dan Allah akan izinkan malaikat turun sesuai dengan tugas yang memberi rezeki siapa yang mencatat. Percaya sekarang ada malaikat yang mencatat itu semua. Ibu percaya bahwa hati ibu dibaca oleh malaikat? Yakin? Ibu tidak malu itu hati ibu ngomongin saya dan dicatat. Ah ya, kata ibu-ibu pada tinggal kacau sih Ustaz. Jadi subhanallah. Lailatul Qadar, maaf, sudah dapat Lailatul Qadar? Tuh kan, begitu semua karena takut, saking santungnya pada Al-Quran. Kita sudah dapat Lailatul Qadar karena setiap perbuatan kita lebih baik dari orang yang tidak beriman berbuat baik 1000 bulan. Bapak sedekah dengan 100.000 sama saya. Ya, berpahala. Barack Obama ngasih sama saya sepanjang 10 tahun setiap bulannya 100 juta. Mana yang lebih besar angkanya? Barack Obama. Tapi siapa yang dapat pahala? Dia tidak ada apa-apa.
Itu yang disebut innal mubadzirina kanu ikhwanu syayatin. Orang-orang mubazir adalah orang jadi teman setan. Siapa itu? Saya mengambil makanan satu piring, tersisa setengah. Mubazir tidak? Kalau mubazir tidak? Tidak. Yang setengah lagi buat kucing, lalat, cacing. Bagi-bagi sila. Bunyikan sapiring dilamatkan kalau lalu pisang. Lalu. Itu tidak, yang mubazir apa? Yang makan karena ingin puas, yang minum karena ingin puas, yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu mubazir. Bapak tadi sedekah dengan 100.000 karena Allah, itu berpahala. Siapa yang mubazir itu? Mereka yang di akhirat nanti wujuh yawma idzin khasiyah amilatun nasibah. Mereka yang pada saat dikumpulkan di padang mahsyar wajahnya tertunduk malu karena perbuatannya sangat terasa, sangat sia-sia. Apa yang dia lakukan? Bapaknya jadi suami yang memberi nafkah saja tidak ada niat ibadah. Gampang lagi. Ya Allah, saya pernah mencoba berdoa aslinya. Saya mengasih nafkah ini sama istri saya. Tapi saya ingat kalimat yuwas bisufi sudurinas, berbisik. Setan itu berbisik. Setan itu kenapa mempengaruhi kita? Karena berbisik dan mengagorok lagi siana. Kalau saya akan memberikan kabar, oi, ini enak, DKM kacau, kumaha gitu, iya lah, ya ngobrol di kantor RW, siap, rame. Tapi kalau, oi, enak, kira-kira penasaran gak dia datang? Dan saya coba itu ke istri saya pegang itu nafkah. Saya peluk istri saya sambil saya selapkan dengan tangannya. Saya kasih, Umi, lu dia udah cantik buat bapak. Kubrak sih ya. Asok kalahnya masnya. Kata kudu ngalah. Ternyata dibisikin kalimat indah oleh suami itu kerok. Meskipun gak sekarang. Saya sudah tua, saya rasa saya sudah tua. Tapi ketika saya peluk dia dan saya bisikan kalimat seperti itu, gitu deh. Kata langsung mau bikin 12 gelas. Ternyata saya melihat alladzi yuwaswisu sudurinas berbisik. Oh, setan tuh kalau karena berbisik ya efektif kan gitu. Jadi tidak efektif kalau tidak berbisik kan gitu. Ku coba kan itu bisikan kepada istriku tercinta, ternyata efektif gitu. Sama ini penuh bisik-bisik. Coba kalau politik tidak bisik-bisik, kira-kira Pak Buisa terencana. Pak Buisa bisik-bisik. Jadi kembali lagi Quran, Allah membisikkan ayat-ayatnya kepada kita satu persatu. Dan saya menikmati betul karena dakwah sekarang ini di daerah, aduh Pak aslinya prihatin Pak. Setiap hari nangis saya melihat ada orang yang ngoseng-ngoseng daun Pak. Daunan kamu, daun jambu, daunan dapat uang. Padahal di sana tekan lubung padi ya, daerah Majalengka, Cikijing, Talaga kan daerah agraria sekali itu. Saya kebetulan sama desa keliling itu. Ya nangis saya. Untung ngaji. Ringtone kan kalau lain-lain di situ. Dan harus dihidupkan ya. Ringtone harus dihidupkan. Orang-orang yang mematikan ringtone, saya lebih sarankan simpen aja handphone di lemari kan. Jangan nantinya. Kita buat dihubungi kan. Benar tuh. Ngasih nomor telepon ke orang lain berizin teleponan tidak dari itu nyesek apa ya? Maksud lo apa? Ya hanya buat main game aja. Itu Pak tadi. Oh ternyata Ramadan juga menjadi Ramadan yang di dalamnya ada kegiatan berbagi. Ya, saya coba berbagi. Pak, believe it or not, silakan.
ibu-ibu majelis ini pernah ke madrasah, jalan ke madrasah kami, dan mereka tahu madrasah yang saya bangun itu. Saya selalu saja mengatakan madrasahnya kita itu 24 tahun yang lalu itu gratis dan boarding school, anak-anak di asrama makannya juga saya sendiri yang siapkan, gaji guru saya sendiri. Nah nanti THR saya nggak ngebayangin THR buat guru karyawan madrasah ini seperti apa, dari mana saya nggak kebayang. Walau tapi sudah 24 tahun itu saya tidak mengeluarkan proposal, tidak minta sumbangan. Ada yang nyumbang, ada yang baik, ada, tapi saya tidak minta. Semua dari saya. Istri saya sudah tidak cemburu tentang itu. Anak saya sudah ikhlas tentang. Pikirannya begini, saya rawat semua anak orang, anak saya dirawat oleh Allah. Saya rawat semua istri orang, istri saya. Itu masalah di sananya. Ada loh Pak, ada perintah dari Rasul, kita harus rawat janda karena itu pahalanya besar. Betul? Setuju Bu? Harus rawat janda karena pahalanya besar. Setuju? Halo? Cicing wae. Ternyata Pak, kalimat merawat janda itu saya amalkan. Istri saya merawat janda-janda itu. Saya support istri saya untuk merawat teman-teman yang janda itu. Jadi istri yang merawat, bukan kita. Kita mau mendukung istri, gitu maksudnya. So, kalau kita yang merawat janda bahaya Pak. Nih, satu rumah ya, nuhun tidak ada masalah. Yang kedua, nih, satu rumah ya disasihin, nuhun sedang tidak ada masalah. Pas bulan satu saat, bulan tertentu, si janda ini sedang punya kebutuhan banget, gitu kan. Nih, pasti menuju repotnya, ini bisa peryoginya atau lumayan ya. Kira-kira bergetar nggak dia nerimanya? Padahal biasanya sudah nerimanya, suka nerima juga. Nah, dek, ya Allah si itu mending ngerti. Itu. Terus saya iseng-iseng ngomong, nih, ini lucu. Ada dek sih. Bahaya Pak, kita jangan ngurus janda. Biarkan istri kita yang merawat istrinya. Iya aslinya. Itu harus ibu. Sampai istri saya merawat janda merasa sayang, kasihan sama janda, berempati dia sama janda. Sampai ada salah satu janda yang cantik sekali dirawat sama istri saya, dan dia bilang sama saya, Pak, daripada aku buat mending aku bawa. Sampai sayangnya ya, ibu mana tidak punya kasih sayang ini Pak. Wanita tidak punya perasaan bisa. Coba deh sayang siapa yang janda, satu saat akan muncul empati seperti itu. Dan ibu kan tidak pernah nyanyi janda. Malah kalau ada janda juga langsung ngomong, awas ya Allah kalau setan ya. Bapak kasihan udah dia juga tidak ingin nanti jadi janda kan benar kan? Nah ini baiknya dari tinggal meninggal atau tinggal kabur. Ibu ya, tak inginnya malah tuh. Dan catat buat ibu-ibu yang sekarang sedang rapi-rapi saja, titik. Rawat mereka yang sedang sendiri oleh ibu. Kalau perlu ajak untuk berkegiatan di masjid, ya, bareng-bareng. Kita bikin usahanya yang bagus supaya dia tidak menitipkan hidupnya kepada laki-laki hidung belang. Kenapa nggak boleh ke laki-laki hidung belang? Goreng, ini hidung malu. Apa yang mau hidung belang-belangan? Jangan ditanya. Udah rawat. Dan buat kita yang masih rapi Pak, rumah tangganya titik, saya baik-baik saja. 41 tahun. Ya, 41 tahun saya tanpa marah sama istri saya pas ya. Karena saya jaga. Pertama saya tahu persis, kalau kita jaga rumah tangga kita sebaik-baiknya, maka kedua orang tua kita akan mendapatkan surga tanpa hisab. Saya jaga itu supaya ibu bapak istri saya mendapat surga tanpa hisab. Itu saya jaga. Saya tidak marah karena ini adalah amanah dari Allah Pak. Saya seal di takol Pak. Terus kalau istri salah, istri saya tidak akan pernah saya marahi, bahkan tidak akan saya salahkan. Saya akan perbaiki karena saya tahu persis salah itu tidak abadi. Bahkan
Iseng misalnya di rumah ngegoreng peda di kamar. Kenaunan salah itu. Dan suaminya begitu bijaksana. Kenapa mah bikin apa? Ngegoreng peda di kamar, kata si bapaknya. Koyong, gitu. Silakan. Apa kemananya? Mau tidur di luar. Kira-kira itu bekas seumur hidup didinya mah. Berikan kesempatan dia bersalah sepanjang itu 3 prinsip. Istri nabrakan mobil nuhun di rumah. Emang kenapa? Ada tukang cat butuh uang. Kenapa harus jadi masalah? Saya tidak marahi istri saya karena saya tahu dia amanah. Ayat ayo. Ada pengen nyekek sama istri. Ada pengen ngebanting smackdown. Ada. Saya tanya, gini, pada saat marah, hati kita panas tidak? Panas. Setan terbuat dari apa? Kira-kira yang masuk ke hati saya siapa? Apa yang harus saya lakukan? Siram. Supaya hati apinya mati. Cara nyiramnya, sodakonya kepada yang kita cinta. Jadi kalau saya marah sama istri saya, transfer istri saya. Setuju? Demo. Sering-sering marah gitu. Enggak, istri saya kan baru tahun 7 bulan yang lalu lah dari YouTube ya. Jadi bapak kalau marah suka transfer dia. Astagfirullah. Dia langsung nge-print tuh. Masya Allah, banyak bisa ratusan kali ya Pak ya. Aduh, maafin aku. Ya, gak apa-apa, udah. Pas sudah sodako juga udah beres. Sekarang dia alhamdulillah makin nyebelin. Bukan. Sekarang luar biasa, Pak. Sudah tidak ada protes lagi apapun yang udah pokoknya nyaman di umur kita. Ini titip tinggi 66 tadi. Di umur kita Pak, sudah saatnya dari usia kapan? Dari usia 55. Saatnya kita membangun kembali cinta kepada istri. Please, bangun lagi Pak cinta itu Pak. Hadirkan lagi cinta itu Pak. Bagaimana menghadirkan cinta? Biasakan kita memberi apa saja untuk istri supaya cinta hadir lagi. Saya tidak suka kucing, tapi pas ada kucing, satu saat ada kucing, saya kasih kucing itu tulang ikan yang saya makan kan. Dia makan, aliman, rawas pisan. Besoknya saya kasih lagi. Terus 1 bulan sampai kucing itu hilang, saya nanya enggak? Mana kucing? Biasanya saya nggak suka, baunya tuh beda, nggak suka ya. Pergi dia kabur. Udah 2 minggu datang kucel kucing itu. Saya sapa nggak sih kucing? Dimana wahai? Kucel dia dimandiin nggak? Enggak ada orang. Kucing betina. Bisa tergiring kata-kata balik ke dulu manikul. Udah. Sekarang saya beli khusus dari pet shop ya, makanan kucing supaya betah dia. Terus saya kasih lagi sampai dia pergi kabur lagi. Saya nanya lagi nggak? Makin kecewa saya karena saya ngasihnya makin bagus. Setelah datang dia berubah, bersin kucing datang. Saya langsung browsing kan, cari cara mengobati kucing. Katanya kasih madu. Ya udah, saya beli madu, saya kasih dia. Semua. Pas istri saya flu, saya ke masjid, ke majelis taklim cari madu Pak. Itu pas di madu di kamar, flunya sembuh, ngomong kayak kalau tidak bapak ibu lagi sakit flu di madu aja nggak beres. Jadi kalau ingin membangun cinta Pak pada istri, banyak-banyak memberi. Udah Pak, kasih aja semua kasihin. Kalau perlu rumah juga udah kasih buat mama. Isi bulan maaf ya. Ditanya nggak ya? Kan bahagia Pak sok. Duri tadi ya cik malaikat. Ayo ngangkat. Saya
Kenapa coba saya punya sebab ibu saya waktu mengandung saya dia baca surat Yusuf. Salah ya, ini salah ya. Emang cantik itu menyenangkan itu buat yang bersangkutan? Enggak, capek jadi wanita cantik kan. Cari jodoh susah, harus dipilih kan. Apa orang capek kan jadi orang cantik? Ini ngandung baca surat Maryam, atau dari kamu nyatu tersiksa orang cantiknya benar. Baca surat Yusuf. Saya emang jadi Lukasep teh bahagia gitu. Enggak. Jadi Pak, tumbuhkan lagi Pak rasa cinta itu. Kau bayangkan mengenai Ustaz tuh beda. Bentar budak goreng lebar. Saya cipta Allah Maha Indah dan saya syukuri keindahan itu. Jadi dia bukan pede, bukan sangat pede, kami memang indah sih. Bangun lagi cinta. Bayangkan kalau panjang umur kan. Panjang umur di rumah sekarang berdua di rumah hanya berdua. Anak-anak Di Jakarta. sudah nggak ada. Berdua saja kebayang. Dulu berdua juga nggak ada. Ada anaknya. Duduk di tengah rentang. Siapa yang menemani kita? Si Eta kan? Istri kan? Kalau kita tidak cinta nanti capek tuh si Eta. Capek. Karena itu tumbuhkan lagi Pak cinta itu mumpung bisa sekarang. Boleh ngebubur jalan bareng. Ibu jangan banyak nanya deh ke Bapak. Sisi Bapak orang yang ngobrol. Bapak bawa kulitnya pas Bapak buka baju ternyata kaos singletnya ada rendah atau ditanya. Rendah pi. Gak usah banyak nanya deh. Saya para rawat nih. Nah, tumbuhkan cinta. Kalau sukses, saya alhamdulillah sukses menumbuhkan cinta saya pada istri saya. Kalau sukses, kira-kira saya menjadi orang bahagia nggak di satuan. Bersama saya sosok yang saya cinta. Daripada saya tak sebenarnya sosok yang saya cinta memang sudah tidak macam-macam lagi. Kami sudah tidak saling berpelukan karena apa? Sudah hapus, sudah proses. Kami sudah tidak lagi saling jembel. Kenapa? Ngamplek. Sudah. Jadi kami hanya menumbuhkan bunga cinta itu di dalam dada, dalamnya semeriah-meriah. Dan bulan Ramadan ini penting sekali untuk menumbuhkan cinta. Juga bulan Ramadan adalah bulan yang gampang untuk taat, juga gampang untuk menghindari maksiat. Betul? Sekali lagi, Bapak sudah dapat Lailatul Qadar? Sudah. Karena hidup kami sudah dengan Al-Quran. Sepakat? Itulah. Hidup kami sudah dengan Al-Quran. Hidup kami sudah lebih baik 1000 bulan dari yang lain. Wanita boleh itikaf? Rasulullah pernah beritikaf, kemudian Rasulullah membubarkan tendanya karena tahu di belakangnya ada ibu-ibu istrinya itu beritikaf. Pas bangun mau sahur, siapa itu? Itu istri-istrimu ya Rasulullah. Dilepas dan Ramadan itu Rasulullah tidak itikaf karena istrinya ikut. Artinya Rasulullah tidak suka istrinya itikaf. Baru sesudah Rasulullah wafat, istri Rasul melaksanakan itikaf. Jadi bolehkah ibu itikaf? Boleh seizin suami. Sekarang pertanyaannya, ada nggak suami yang tidak mengizinkan istrinya itikaf? Tidak ada, malah merasa gembira. Asik bebas merdeka 10 hari tanpa istri. Benar merdeka tanpa istri 10 hari kan? Si penjajah. Jadi pribadi sebut penjajah. Bagaimana tidak kita sebut penjajah? Pagi siang sore cari nafkah, benar nggak Bapak? Terus dikasih video, isi. Terus sudah dikasih istri terus bicara kaca. Apa? Debu. Maaf
ahli surga. Bapak ahli surga semua. Kita yang nyari nafkah, Pak, kita kasih sama dia, kita yang kena marah ya. Wahai para penjajah, sadarlah. Oke, harus dengan seizin suami. Menurut saya sih enggak juga. Pokoknya kenapa Rasulullah tidak suka waktu itu istrinya itikaf? Artinya ada sesuatu yang tidak disukai oleh Rasul kan? Kenapa harus memaksakan wanita itikaf? Ustaz kan itu seizin suami. Kalau itikafnya sama suami, betul. Itikafnya bareng suami. Terus kalau janda gimana? Janda mah jangan itikaf. Di rumah saja. Bantu mereka itikaf, baju kotornya dicucikan, di laundry kan, siapkan takjilnya, siapkan buka sahurnya, siapkan sahurnya oleh kita ibu-ibu yang tidak itikaf. Jadi janda kenapa nggak boleh? Janda mah bisa jadi kita share kan. Ayo kabar naon? Si Herna lagi itikaf sih. Mana eta si campuri naon? Gila orang saya laki-laki semua, cuma bingung. Terus sabab si Herna ayah itikaf, kan bahayanya. Jadi bahaya itikaf buat wanita. Atau kalau wanita ya yang sendiri. Atau wanita sekarang tidak itikaf, kapan wanita dapat Lailatul Qadarnya? Itu tadi tanggal 17 sudah kita dapatkan dengan Tuhan. Ya, saja. Nah itu hadirin, ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Soalnya gini, yang berkenanya pasti berpikir, Bu, coba tolong catatannya, Bu, kertasnya keluarin, tolong tulis, Bu, Pak. Tulis dulu, pokoknya tulis. Tulis dulu nama saya, Dudi Abdullah. Dudi Abdullah, boleh ya. Dudinya DUDI. Oh, manusia paling sederhana, nama pakai air itu mah. DUDI Abdullah. Oke. Muamalat. Oh, di mana pakai itu tuh? Muamalat. Tulis muamalat. Ada mana Allah tulis. 10 500 510. Saya berharap ya Pak, kenapa saya sampaikan mereka ini di perjalanan kami tadi yang ada makan daun jambu itu dari setiap awal Ramadan sampai menjelang takbiran nanti, insya Allah saya lakukan dan itu yang luar biasa sekali. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Dan saya sengaja begini cara saya di kegiatan itu, datang sholat taraweh kita kasih semua voucher. Nanti mereka yang taraweh terus ikut juga sholat subuh, voucher itu kita stempel. Nanti boleh ditukar ke warung. Dan saya sudah titipkan uangnya ke warung buat beli sembako. Yang bawa voucher itu boleh tukar. Undangannya dari mana itu saya lakukan kegiatan itu? Kami bersepuluh JT kami menyebutnya, sudah kami nabung dari sejak Sa'ban dan sejak Syawal sampai Sa'ban 11 bulan kami nabung. Jumlahnya alhamdulillah besar, ya besar. Tapi kalau dibagi 10 tim jadi kecil ya, masing-masing 150 sampai 200 juta bawa bekalnya teh. Dan itu nggak cukup 30 hari, nggak cukup 30 hari. Saya tahun kemarin itu tahun yang mulai pada mahal, jadi tidak cukup 30 hari. Apalagi tahun ini sudah bukan hanya mahal tapi itu baru harganya, ya kan seperti itu. Jadi kalau berkenan bolehlah zakat, infak, sedekah ke rekening itu untuk tidak untuk tim saya saja, itu nanti kalau sudah masuk ke rekening kami itu kami sebar ke tim yang berkekurangan dalam rangka apa yang kami lakukan dakwah. Karena di pengajian di sini mah gampang ya, menang Ustaz tadi di hari-hari bilang Pamifah dan Patian dan orang desa sempat itu menang mereka kan kayak mending kita yang datang, saya sudah mewakafkan diri bulan Ramadan untuk itu. Kenapa? Dan mereka ke jalan bisa secara katakan sigat dia bisa itu mereka bisa gembira, bisa mendengarkan ceramah agama dengan cara seperti ini. Yang tahu yang mereka tahu pengajiannya baca Quran ya, jangan baca nadoman kan itu hanya terus. Wajar nggak kalau akhirnya ada capres yang ngasih 50.000 mereka ngolew? Bukan salah mereka, akan mereka awam tentang Islam.
Silakan. Ya. Kami. Coba. Oh, 10, 510. Nomornya nomor cantik kalau oh, palingan gelo. Ayah apa? Dan kebetulan saya dikasih oleh BSI persis dengan tanggal kelahiran, tanggal bulan tahun. Jadi sekarang dorong kali ya, mau saya panggil kan? Dua kan kalau saingan kita pakai orang-orang. Silakan. Tuh, ada. Baik, hadirin, kalau tidak ada hujan sudah reda, alhamdulillah. Ya. Jadi saya sekedar menghangatkan saja, saya mohon maaf Pak, sok ceplos ya kalau selama itu karena memang supaya anak aja suasana tinggal ini dan supaya kelelai masalah nahlai di bulan Ramadan itu bisa dipilih insan. Berbelakang nahlai daripada kelelai. Bahayanya coba bikin suasana itu juga. Tapi mudah-mudahan dipahami ya, Ramadan bulan Quran, Ramadan bulan doa, Ramadan juga bulan beramal soleh, bulan taat. Ibu harus taat kepada Allah dan mudahkan taat di bulan Ramadan. Sepakat kalau suami Noel diiyakan jangan. Personel mah, kemon, itu. Ulang, jauh mama. Aduh, kudu mandi ayah punya begitu ini. Jangan mudoraka menolak di bulan Ramadan. Tapi Ustaz kan suami saya mulak telah mandi. Terus dia ada pengennya keluar saya deliur. Udah Bu, layani saja pakai masker. Sudah dia. Ya, pakai masker terus turban. Kalau nggak ada kan helm ayam. Pokoknya mah perlakukan saja dengan baik dan mohon sepulang dari sini ibu yang bareng dengan bapak kesininya jangan membahas lagi ceramah barusan. Karena pasti baru amalkan sajalah. Ibu taat saja pada suami. Mama, kemon. Jangan horeang mama. Horeang. Paras mana nih? Jangan urusan itu jangan paras. Yang akan mengira perlu beberes mengira. Self service bahasa kekinian mah self service, bahasa parasmanan mah tahun 70-an-nya. Mudah-mudahan ya kita dalam Ramadan yang baik dan kita dapatkan husnul khatimah pada saat pulang. Terus untuk apa zakat, disiplin apa? Zakat membersihkan apa? Membersihkan harta. Insya Allah harta saya halal. Saya nyarinya juga aslinya halal. Pak Aher datang ke madrasah. Udah saya bangun ini melalui APBD, jangan. APBD teh ada apa? Pajak minuman keras, ada pajak pelacuran, pajak judi, nggak ikutan. Jadi gimana saya sudah jadinya halal Ustaz. Saya manggilnya Ustaz di Kang Aher. Saya udah jadinya halal, masa di kotoran APBD. Dari Ustaz aja pribadi atau dari pribadi, maka gaji gubernur kan 13 juta, yang mesti mana tuh? Udah dari gubernur aja. Waktu itu dia hanya ngasih uang cash 20 juta saja untuk madrasah. Waktu datang ke madrasah. Kenapa? Tuh tinggal ikan kecil itu APBD mau bisa 1 miliar. Halim. Ya semua itu berkah. Lagi. Iya kan? Jadi Masya Allah ya, Ramadan ini menjadi Ramadan yang baik. Dan kalau harta saya sudah bersih, kira-kira masih harus nggak mengeluarkan zakat? Kan membersihkan harta, terus bersih deh kemarin. Ternyata nih, saya ada analogi yang gampang aja lah. Saya ada handphone. Ini handphone, ini kameranya. Bisa ngelihat nggak keluar? Bisa. Kalau saya tutup kelihatan nggak? Jangan sampai cinta dunia, harta dan lain-lain menutupi kamera hati kita. Keluarkan zakatnya supaya mata hati kita bisa jelas melihat keagungan Allah. Saya bisa jelas melihat keagungan Allah ketika saya menatap istri saya. Sampai suatu saat pagi-pagi itu sebelum Ramadan kemarin, saya tanya Umi umur berapa? Wah, kok beda kita
Ih, kunaon terus kene. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena mata hati saya tidak mencintai apapun kecuali Allah. Sehingga apapun yang saya lihat indah, saya katakan indah. Kenapa ibu tidak dikatakan cantik oleh bapak? Karena bapak lebih mencintai mobilnya daripada betul. Itu fungsi daripada zakat, infak, sedekah perlu dikeluarkan, bukan menguntungkan dia yang menerima dan bukan juga menguntungkan kita yang memberi, tapi membuka mata hati kita sehingga kita bisa melihat apapun yang Allah anugerahkan. Nikmat gak sih? Kalau laki masih pun nikmat gak kalau setiap sore kita ketemu dengan si cantik yang kita idamkan? Bagian di lapangan misalnya kepada mobil, ih ayah cicing, dan bapak mau ngaku pasti, ngaku dicekeknya. Bu Roro, Pak Roro jangan ngaku. Ya Bu Roro itu Pak Roro ayah namanya Bu Roro. Ya, iya ini Bu Roro, ini Pak Roro kan. Pak Roro itu Bu Toto gitu. Itu indah nggak sih melihat si cantik ada di lapangan saat mobil? Indah. Indah. Melihat keindahan. Ibu misalnya bapak suka Bromo, Pak Toto suka Bromo, main lah setiap tahun ke Bromo. Pada saat di atas nikmat gak sih melihat Bromo berjalan? Itu akan indah sekali. Nah sekarang keindahan itu datangnya dari keagungan Allah yang Allah perlihatkan pada kita. Indah gak sih? Ya Allah yang maha indah ya. Sengaja saya sebut, saya kasih, saya memuliakan Allah, bukan kepedean, hanya memuliakan Allah, cinta Allah. Gak tahu ibu mencinta jin bener. Saya mencinta Allah. Jadi Pak, zakat, infak, sedekah dedikasinya itu. Ya Allah, bersihkan apapun yang menghalangi mata hati saya untuk menatap keagungan. Saya nabung sama teman-teman setiap Jumat kita bikin Jumat berbagi. Ayat kegiatan keuangan. Kenapa? Karena saya belum cukup jelas melihat keagungan Allah. Sampai betul-betul sangat jelas. Dan ketika melihat keagungan Allah, saya harus menangis karena bahagia. Dan betul sekarang yang terlihat ke saya isi rumah menantu sudah mulai kerasa ya. Istri sudah mulai kerasa indah. Sampai sering saya datang dari jauh. Istri saya kan nyebor, nyiram bunga, dan ada kolam. Terus bunganya tadi di pinggir kolam kan. Istri saya masuk ke situ. Singa bidadari. Itu nyebut singa bidadari kapal bangun. Dan aslinya jadi sumpah. Gemblang itu kan di itu kan, ya Allah ya Allah, nuhun ya Allah. Bahkan saya berharap menunggu itu akan sangat indah ya, daripada ditunggu. Benar tuh. Saya ingin menunggu dia di akhirat. Jadi saya ingin menunggu dia di surga. Saya ingin pulang duluan. Saya tidak berani ditinggal istri saya. Saya tidak sanggup. Umur masalah udah sepanjang. Dan yang mengerti tentang saya hanya istri saya kan. Yang mengerti tentang saya hanya istri saya. Kalau diantara ibu ada yang jadi istri saya setelah istri saya, itu pasti beda. Karena istri saya mengenal saya dari sejak saya Cilegon. Dari sejak kita Cilegon ya Pak. Pak Toto ke Cilegon kene bertemu dengan Ibu Roro kan sama-sama akhirnya membangun kedewasaan bersama, itu luar biasa. Jadi menurut saya laki-laki itu makhluk setia. Oh, setia ibu, setia bapak. Ibu, bapak ukurannya sederhana. Ibu punya potret bapak umur 25. Ada kan? Bayi juga ada Pak. Lagi banyak potret suami. Umur 25 malah ayah. Kaset mana jeung ayeuna? Kaset ayeuna. Masalahna lalaki mah makin kesini makin jelas bentuknya. Begini bahasa saya. Wajar gak sih ibu sayang sama bapak karena bentuknya makin jelas? Wajar gak? Wajar kan? Oke. Sekarang ibu, ada foto ibu umur 25? Gelis mana sih kayaknya? Tapi belum aja jawab pasti mau. Gelis mana sih kayaknya? Belum aja jawab pasti bohong. Oke.
juga sadar sebenarnya, benar sadar ya. Sekarang hebat nggak sih Bapak yang terus menemani, mendampingi Ibu dan bersama Ibu, hebat nggak sih? Hebat bisa. Tidak ada kami memiliki niat untuk selingkuh, sumpah. Asli. Kenapa saya sebut tidak ada? Sok taruh satu-satu, nggak ada niat. Hanya kebetulan ada wanita kalau ini. Jadi itu salah. Si Eka kalau ini. Kan menurut syariat Islam wanita mah di rumah kan? Iya ulah kekelayangan. Jadi jangan salahkan kami ketika mata kami jalan-jalan karena kamu yang jalan-jalan. Bukan pembenaran kenyataan. Udah ya. Jadi tolong. Setianya dari mana sih? Letak kesetiaan. Dulu. Dia nyari nafkah dihabisin buat istri. Tanya punya tabungan nggak banyak, suami yang tidak punya tabungan nggak habis, dikasihin semua banyak. Ketika istri sakit, bapak tuh mungkin seperti tidak peduli, tapi akhirnya berdoa habis untuk Allah, kepada Allah untuk istrinya. Cicinya tinggal gitu. Karena bapak bukan tipe orang romantis. Kami tidak romantis, tapi kami selalu membuktikan bahwa kami setia. Kebayangnya bapak teh bager, bapak teh hebat, muliakan, bahagiakan. Dan insya Allah kalau bapak meninggal duluan harus ibu yang menangisnya. Menangis bukan karena sedih, tapi menangis karena bahagia. Bapak diantar didampingi oleh ibu untuk menjadi ahli surga. Bukan bapak tanpa salah, tapi ibu selalu memintakan ampun kepada Allah untuk bapak. Ya Allah, ampuni suami saya kecil begitu. Ampuni suami saya yang perokok. Ampuni suami saya. Mintakan ampun. Tentang rumah tangga, hebatkan rumah tangga kita, insya Allah ini menyelamatkan kedua orang tua kita masuk surga. Oke? Tentang suami, Paul habis taat pada Allah untuk melalui suami, biarkan suami menjadi raja untuk kita. Jangan biarkan suami jadi pembohong karena kita banyak nanya. Tolong cantik ibu di ruang tamu ketika bapak ngobrol ekspresif. Apa? Jadi kalau di dapur biar kemana? Kira-kira kalau istri ekspresif itu bapak sehat gak sih? Coba tolong cantik di ruang tamu ya. Cantik di tempat makan. Ibu siapkan makanan terbaik, bukan yang enak tapi yang sehat untuk bapak, supaya bapak tidak minum gula. Jangan siapkan air putih, jangan siapkan gula putih. Supaya bapak tidak diabetes, jangan siapkan tepung-tepungan termasuk kue. Nggak usah, gampang kok, jangan dimarahin. Gula, nanti apa kata suami, air dah mau. Jangan dimarah, kamu siapkan yang baik ya. Gawengan dicari kan orang teh bari kursi eta disiapin. Ya. Enggak usah disiapin aja supaya kita tidak harus. Oke. Itu tolong sehatkan suami. Sehatkan juga suami supaya suami itu tidak banyak tidak banyak. Karena Ramadan ini bisa menyehatkan. Ramadan itu taat pasrah itu tidak boleh makan, tidak boleh minum dulu kan. Latihkan agar kita tidak protes di luar Ramadan. Karena protes adalah sumber penyakit. Usahakan tidak ada protes lagi. Istri itu di celana misalnya di rok ke unggul misalnya. Ada apa kan? Udah suami pakai sepatu, itu nggak usah protes. Bapak mana itu pakai sepatu kayak jadul anak? Biarin aja dia pakai kiri dua-duanya. Nggak penting dia nyaman. Perlu protes? Sudah biarkan sajalah, hidup kita sudah jangan banyak protes. Supaya apa? Supaya sehat. Ternyata bapaknya ke kantor temakai nasi kan bajunya jinggir, kancingnya luhur sabelah. Protes lah. Apa yang kancing? Biarin mah. Bapak pengen yang ini Terus ternyata bapak dengan ibu pergi ke kondangan, itu pakai sarung, lalu sarung cap gajah. Gajah duduk, ibu ke sarung cap gajah ngajir atau burung. Oke, bapak pakai sarung, ibu protes.
Nggak usah. Mau pakai sarung Pak? Di Beguran itu beli merosot. Sembarangan pakai sarungnya salah-salah sehingga ke masjid. Ya sudah. Paling nanti di tempat pesta nanya, salah saya tak? Lurah. Dengan bangga, salah saya tak? Lurah, kenal? Kegelut. Berbantah istri luar biasa. Hargai, muliakan, bahagiakan suami tanpa protes. Terus suami tidur, kumaha cara suami tidur silahkan. Bahkan suami bobo-bobohan gitu apa? Papa, ada kabar Papa pacaran lagi? Iya. Kenapa tuh Mama nggak marah? Nggak apa. Mama pengen ke surga sama anak-anak. Kan Papa sama dia mau ke neraka. Langsung aja gol. Biarin aja dia ke neraka. Dan Bu, ketika ibu dizolimi dan tidak marah, doa ibu dijawab. Dizolimi, kalau bapak kawin lagi mah tidak dizolimi ya, jadi benda lagi mah bapak bobogohan deh. Dizolimi, tapi ibu nahan marah. Kemarin ini mama tinggal di bapak karena kecanduan, mama tahu. Bahagia malah saya pada sorangan nggak bosan. Jadi jangan marah, titik. Orang yang tidak marah di tengah-tengah dia dizolimi seperti sekarang Indonesia, umat Islam tidak marah insya Allah. Tapi kita akan berbuat doa orang-orang yang menahan marah saat dizolimi itu dijawab. Emang bapak ada doa kenal buat bapak? Ada doa kenal MBB ABCDD. Nah, MBB ABCDD mau baca-baca habis coba dari jadi nyarek ada kenal maksa kan si bapak teh. Iya doa nama bapak bobogohan, bobogohan di setan, di sawe bobogohan. Mama mengatakan mudah-mudahan pas mau ya, pas mau, amin. Aman tuh, beres deh. Nanti setan bobogohan jadi toel lucu. Noel, aman kan? Sudah, jangan selesaikan gini Bu. Ibu pernah marah sama suami? Pernah marah? Tanya ada nggak suami yang berubah menjadi baik gara-gara ibu marah? Boleh sumpah. Sekarang gini, ibu pernah menasihati bapak? Tanyain sama bapak, tidak gitu. Sumpah, bahasa lelaki ini. Sumpah nggak didengerin. Nggak usah pakai nasihat, nggak usah pakai marah. Cukup ibu menjadi istri dinamik, istri yang luar biasa, istri yang membuat suami malu 24 jam. Kata mobil, wah nggak bisa. Si bungkus masak, itulah sekali-kali itu. Luar biasa saya malu sama dia. Terlalu baik dia buat saya nggak mau ngecewain dia. Udah langsung amin. Ya memang udah gitu ya. Seperti itu. Jadi istri yang membuat suami berharga. Karena memang istri membuat suami merasa malu di hadapan istri. Luar biasa. Cantik itu datangnya dari dalammu di usia begini mah. Emang mau gitu. Ada yang masih muda protes siap karena di usia di atas 40 tahun cantik itu datangnya dari sini. Jangan ngaca untuk bertanya cantik. Jangan nanya cantik kepada kaca, tapi baca diri. Sudah pantas kita membuat orang nyaman. Yang terakhir, kalau masjid ini bersih, rapi bersih, tertutup terus pas dibuka itu aroma yang keluar terciumnya menyegarkan atau menyesakan. Kalau masjid ini kotor banyak barang-barang yang tidak berguna, tertutup pas dibuka aroma yang keluar itu menyesakan atau menyegarkan. Kalau hati kita bersih, hanya ada Allah saja. Tertutup ketika kita bersuara, kira-kira suara yang keluar itu menyegarkan atau menyesakan. Ketika hati kita penuh dengan cinta, duniawi, barang-barang, tertutup pas dibuka itu yang keluar menyesakan atau menyegarkan. Jadilah kita yang memiliki jiwa yang bersih, sehingga suara kita meskipun satu kata akan terdengar segar oleh anak-anak kita, oleh pasangan kita, oleh siapapun yang bersama kita. Mudah-mudahan
Itu saja. Mudah-mudahan ibadah sahur kita menjadi ibadah yang hebat, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, ibadah yang membuat kita semakin kenal kepada Allah, sehingga kita ujungnya bisa betul-betul mengharapkan ke Allah sebagai orang yang bertakwa. Saat itu kami atur hapunten pilihan yang pernah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.